manusia ya. Hari ini kita akan bicara soal keluarga. Ada 4 kunci daripada keluarga yang sehat. Satu apa? Harus ada teguran ya. Yang kedua, harus ada apa? Harus ada penghiburan. Dalam keluarga itu ada encouragement. Saudara harus saling men-encourage satu sama lain. Ketiga, harus ada apa? Kesabaran dan pengampunan. Saudara harus saling mengampuni. Keempat, harus ada sukacita bersama-sama. Fungsi Xinian, selamat tahun baru Chinese untuk yang kita semua kebanyakan. Kemarin hari Jumat kita ada makan-makan ya, ada game dan luar biasa ada sukacita. Siapa yang datang waktu hari Jumat malam di sini? Enak ya, makanannya enak-enak dan ada game juga. Biasa kalau CJ yang paling senang anak-anak ya. Anak saya begitu pulang kagak mau tidur saudara, ngitungin duitnya dulu ya. Padahal udah jam 12 malam masih mau ngitung uang juga. Mudah-mudahan jadi bisnismen udah gede ntar ya. Tapi satu kali saya kalau lagi ini ada joke ya, biasa kalau orang CJ itu, kalau orang Chinese biasanya ada tahun ini tahun apa by the way? Horse. Hah? Dan kuda ya, katanya ada kuda kayu, kuda emas ya, kuda-kudaan ya. Tapi kalau lagi saudara di dokter gigi, misalnya saudara lagi tunggu ya, biasanya kalau ada orang Chinese pada nanya-nanya, lu show-nya apa gitu kan biasanya. Jadi biasanya bilang kan, lu apa? Oh, gua babi katanya. Ke babi, oh iya lu babi ya, iya laki gua juga babi katanya. Jadi sama-sama babi, makanya kita sifatnya sama katanya. Terus gitu kalau ditanya ini apa? Oh lu kambing katanya. Kalau ini mertua gue tikus katanya. Jadi kalau orang itu biasanya diumpamakan dengan animal ya. Makanya kalau ada yang bilang bahwa zaman dahulu itu sebenarnya manusia itu hidupnya enak, kalau orang Chinese bilang. Tapi kalau udah pas lagi udah mulai bertumbuh, mulai berkembang, terus segitu satu kali ditawarkan oleh Tuhan, kamu mau nggak hidupnya anjing, hidupnya babi, sama hidupnya monyet yang terakhir. Akhirnya orang manusia itu setuju ngambil hidupnya binatang. Makanya binatang hidupnya lebih pendek daripada manusia. Makanya begitu lahir biasanya manusia itu sifatnya kayak seperti animal katanya ya. Begitu baru lahir biasanya nangis melulu ya. Terus kemudian kalau udah besar biasanya kalau udah mulai seumur-umur kita ini sukanya makan kayak babi, makan melulu saudara ya. Nanti kalau udah dewasa, udah gede, udah tua sifatnya kayak monyet. Kenapa? Saudara lihat kalau orang tua yang udah kakek-kakek biasanya jadi kayak monyet buat cucunya kan, suka begini-begini dia kayak monyet dia kayak monyet ya. Manusia kadang-kadang nggak puas saudara ya, kita maunya mau udah jadi manusia menjadi animal menjadi manusia ya. Hari ini kita akan bicara soal keluarga. Hari ini adalah kebetulan juga Cynthia dan kebetulan maksudnya merayakan tahun yang baru. Kita memulai dengan satu perspektif yang baru. Bagaimana membangun satu keluarga yang sehat. Dan saya tahu di sini banyak keluarga-keluarga dan of course ada juga yang masih single, tapi mudah-mudahan nanti bisa applicable. Dalam kita belajar ini sebenarnya saya belajar dari kitab Esra juga. Kita sedang membahas kitab Esra. Yaitu kitab Esra kalau di bagian terakhir itu sebenarnya dari Esra ini sedang membangun Yerusalem kembali ya, sedang membangun keruntuhannya. Jadi bangsa Israel itu datang dan kemudian tembok-tembok mulai dibangun ya, tabut dan mulai dibangun semuanya. Tapi pada akhirnya adalah terjadi satu perombakan atau pembersihan daripada seluruh keluarga. Yaitu apa yang terjadi, ternyata bangsa Israel itu sudah melewati hukumnya Tuhan. Yaitu bahwa hukum Tuhan bilang bahwa bangsa Israel itu tidak boleh menikahi bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi adalah terjadi banyak kawin campur. Jadi anak-anaknya banyak dikasih kepada orang-orang Kanaan, kepada orang-orang Amori dan yang lain-lain. Jadi Tuhan sudah sebut waktu zamannya Musa, Tuhan sudah bilang bahwa bangsa Israel itu harus murni turunannya. Jangan nikah dengan bangsa lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau keluarga itu dimasuki oleh satu ideologi yang lain, nanti mereka akhirnya jadinya keluar dari jalannya Tuhan. Makanya Tuhan itu mau orang-orang itu punya keluarga yang murni, keluarga yang bersih.
Karena kalau dengan adanya ideologi dari yang lain, akhirnya konsep-konsep dunia, konsep-konsep di luar Tuhan masuk dalam keluarga. Makanya waktu Ezra mendengar bahwa bangsa-bangsa Israel itu ternyata banyak menikahi bangsa-bangsa yang lain, dia sedih, dia koyak, dia punya jubah, dan dia bersedih, dan akhirnya apa yang terjadi adalah terjadi pembersihan dalam bangsa Israel. Jadi saya percaya bahwa dalam kitab Ezra, kita sedang bahas kitab Ezra, ada satu kepentingan dalam keluarga. Saya tinggi apa ini ya? Jadi ada satu penting bahwa Allah itu sebenarnya sangat memperhatikan keluarga, saudara ya. Dan keluarga itu adalah satu tonggak yang sangat penting yang Allah sangat perhatikan. Karena itu makanya Tuhan menciptakan pria dan wanita. Waktu pertama kali Adam diciptakan dan perlu adanya seorang penolong, makanya Allah menaruh Hawa di dalamnya. Mari kita masuk dalam slide yang kedua. Saya minta kita bangkit berdiri. Kita baca dulu, bukan yang ini ya. Sebentar dulu sebelum berdiri. Kenapa Tuhan bilang bahwa keluarga itu penting? Karena satu, memang dalam kitab Pengkhotbah dikatakan apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya? Ini berbicara tentang Raja Salomo. Raja Salomo, dia bilang bahwa orang itu lebih baik berdua, dia lebih baik dalam satu keluarga ya. Kita memulai dari prinsip Alkitab dari keluarga ini, kita mulai dari satu Tesalonika, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 14 sampai 18. Kalau sudah dapat boleh bangkit berdiri. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Oke. Sudah dapat kita baca, saya baca yang genap, kemudian saudara baca yang ganjil, kita berganti-gantian ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 18. Pertama, ayat ke-14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 15. Ayat ke-16, bersukacitalah senantiasa. 17. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita tunduk kepala sebentar untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang tahun yang lama Tuhan, dan sekarang tahun yang baru dalam Chinese New Year ini Tuhan. Kami berdoa biar kami Tuhan masuki tahun yang baru ini dengan satu perspektif yang benar, khususnya Tuhan untuk keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana, bahwa Engkau memiliki berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan firman-Mu ini Tuhan, biar berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, di kitab saya mengambil dari kitab Tesalonika ini sebenarnya. Kalau saudara baca kitab Tesalonika ini adalah jemaat yang sudah cukup dewasa sebenarnya ya. Di Tesalonika, kalau saudara baca di Tesalonika pasal 1, di situ Paulus sudah menceritakan bahwa orang-orang di Tesalonika ini orang-orang yang cukup dewasa, orang-orang yang sudah cinta Tuhan benar-benar. Tetapi ada satu di dalam Tesalonika ini dikatakan bahwa kalau saudara baca konteksnya, itu sebenarnya dia berbicara tentang umum ya. Mari kita baca di Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertamanya, dikatakan ayat di sebelumnya ayat yang 13 itu berkata tentang apa? Dari 12 deh. Judulnya adalah nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Jadi sebenarnya Paulus waktu mulai, ini sebenarnya udah di ujung kitabnya ya. Kalau saudara Paulus ini kalau menulis surat biasanya sangat detail. Tetapi karena kitab ini pada ujung akhirnya ini dia tiba-tiba langsung memberi nasihat dengan
seperti kalau saudara perhatikan ini dia punya nasihatnya bertubi-tubi, ya. Saudara harus menegur, saudara harus sabar, saudara harus jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena sudah hampir terakhir. Nah, waktu ini Paulus sebenarnya kembali saya bilang adalah bicara tentang jemaat. Tetapi saya mengambil intisari daripada firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Jadi sebenarnya dalam firman Allah ini berbicara tentang the word relationship, yaitu adalah hubungan, ya. Kalau saudara lihat dalam kehidupan bergereja, kehidupan saudara dengan Tuhan hampir sama dengan kehidupan antara saudara berkeluarga suami istri dengan anak-anak. Karena itu diumpamakan adalah gereja itu seperti pengantin wanitanya dari Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau lihat keluarga yang sehat, itu saudara harus bandingkan diri saudara dengan bagaimana Yesus memandang pengantin perempuan. Sama, saudara. Makanya kalau saudara baca tadi, tolong dikembalikan ke 1 Tesalonika 5 tadi. Kita bahas di sini ada beberapa kunci yang saya mau bahas sama-sama dengan saudara adalah beberapa prinsip Alkitab yang harus ada di dalam keluarga agar keluarga itu bisa sehat. Ya. Satu adalah, mari kita ini ya, jangan yang ini yang pasal yang ayat yang 14. Ya. Kami menasihati kamu juga saudara-saudara apa? Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Saya bahas yang pertama dulu ya. Kita slide selanjutnya tolong dari ini. Yang pertama adalah dalam keluarga yang sehat, saudara harus ada teguran. Teguran itu penting, ya. Mungkin saudara pikir teguran itu adalah teguran hanya untuk antara yang atas ke bawah. Contohnya dari orang tua kepada anak-anak. Bukan, saudara. Itu udah umum kalau anak-anak itu harus ditegur. Karena anak-anak yang nggak didisiplin itu akan mengakibatkan penyesalan di akhir lamanya. Tetapi banyak dari sini, tolong ayat ini slide selanjutnya. Selanjutnya ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, bawahnya satu lagi coba. Oke, yang ini. Saudara perhatikan bahwa teguran di dalam keluarga itu harus ada teguran. Saya perhatikan bahwa dalam banyak ketemu dengan keluarga-keluarga ini ada dua tipe keluarga. Satu keluarga biasanya yang ayahnya agak otoritas, ya. Jadi ayahnya yang lebih dominan, sangat dominan, sehingga biasanya yang turun teguran itu hanya dari orang tuanya kepada papanya kepada istri dan anak-anaknya. Dan istrinya biasanya istri yang lemah gemulai, ya. Banyak di sini istri-istri yang lemah gemulai, ya. Biasanya semuanya menyerahkan kepada suaminya. Bahkan mau pilih baju aja mesti nanya suaminya dulu, ya. Ini bagus nggak bagus, ya. Tapi firman Tuhan itu berbicara tentang apa? Bahwa sebenarnya di dalam keluarga itu harus ada teguran. Jadi bukan hanya dari suami, bukan hanya anak yang harus ditegur, tapi juga suami. Istri memiliki satu peranan yang penting. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, istri-istri itu memegang satu peranan yang sangat penting di dalam kesuksesan tokoh-tokoh Alkitab dalam Alkitab kita baca. Ya, Sarah adalah seorang ibu, tetapi dia adalah seorang penolong bagi Abraham sehingga dia bisa menjadi seorang yang sukses. Rahel itu dia adalah sangat peranannya begitu penting dia itu, ya, sehingga dia itu membawa Ishak. Tapi yang satu lagi yang paling ini adalah Ribka. Saudara tahu bahwa sebenarnya Israel atau Yakub itu bukan seorang yang baik, ya. Dia adalah sebenarnya orang yang licik, orang suka penipu. Tetapi dia itu memakan buahnya sendiri waktu Ribka itu membawa anaknya itu si Esau, ya. Esau dan Yakub itu ternyata dia ditipu. Ishak yang ditipu, ya. Apa yang terjadi adalah sehingga karena adalah hasutan daripada ibunya. Jadi istri itu memegang satu peranan yang sangat penting, sehingga dalam hal ini istri itu bisa mempengaruhi keputusan suami. Dan di dalam keluarga yang sehat itu perlu ada orang-orang yang menegur. Suami kerangkala kalau istri tidak menegur, suami bisa salah jalan, ya. Penting sekali untuk seorang istri ini mengambil satu peranan, karena kalau saudara tidak menegur, suami itu juga bisa salah, ya. Dan dalam hal ini kita juga kadang-kadang dalam hal ini kita bahas soal anak dulu.
Anak kadang-kadang kita terlalu sayang. Saya sendiri kadang-kadang memperhatikan diri saya dan memperhatikan juga saya punya mama ya. Biasanya kalau grandma itu sangat sayang kepada cucunya, betul? Ya, betul. Grandma biasanya sangat sayang kepada cucunya. Jadi seringkali misalnya anak kami sedang kami disiplinkan, biasanya yang nggak tahan adalah grandmanya, ya. Kenapa? Karena dia itu biasanya sayang, saudara ya. Tetapi saya dengan Lily kadang-kadang kami juga berargumentasi juga ya. Bagaimana? Satu istri, satu mama juga, gitu anak juga ya. Nah dalam hal ini sulit saudara. Tetapi benar, anak itu harus didisiplin. Karena kalau enggak, coba slide selanjutnya. Firman Allah itu berkata apa? Kalau kamu, if you refuse to discipline your children, kalau saudara itu menolak mendidik anak saudara, it proves that you don't love them. Itu artinya saudara tidak menyayangi mereka. If you love your children, you will be prompt to discipline them. Jadi anak-anak itu memang perlu didisiplinkan, ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus tega. Kita harus tega mendidik anak-anak mulai dari kecil sampai mereka tumbuh dewasa. Kita harus tega untuk mendidik mereka. Karena kalau kita tidak mendidik mereka, dalam Alkitab banyak-banyak sekali contoh keluarga anak-anak yang tidak dididik dengan benar. Salah satu yang saudara saya kadang-kadang sangat amazed adalah siapa yang tahu di sini anaknya Salomo yang jadi raja selanjutnya? Siapa yang tahu? Anaknya Salomo siapa? Siapa? Absalom bukan. Absalom anaknya David, anaknya Daud. Siapa? Rehabeam. Betul, iya. Tapi siapa yang tahu di sini? Salomo adalah orang paling bijaksana di seluruh bumi, saudara. Tetapi saudara pernah dengar anaknya dalam Alkitab pernah bergaul, terkenal anaknya? Tidak. Kenapa? Karena dia walaupun dia seorang yang bijaksana, dia adalah seorang raja yang penuh hikmat, dia mengerti semua kejadian di seluruh bumi, tetapi dia gagal dalam mendidik anaknya. Anaknya tidak mengikuti Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia mungkin number one karena terlalu banyak istri. Jadi dia sibuk ngurusin istri dan juga urusan keluarga dan yang lain-lain sehingga tidak mendidik anaknya. Jadi anak bapak yang takut akan Tuhan seperti Daud, dia mendidik anaknya bagus. Akhirnya Salomo takut akan Tuhan awalnya. Tetapi Salomo seorang yang begitu bijaksana, dia lupa satu hal, yaitu dia lupa mendidik anaknya. Saudara perhatikan, walaupun saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, saudara sibuk dengan pekerjaan saudara, tapi satu hal paling penting adalah you have to spend time sama children kamu. Untuk mereka mulai ditegur, untuk mereka mulai diluruskan. Karena saya terus terang keras ya untuk dengan anak-anak saya, untuk Kenny secara khusus, kami cukup keras di rumah. Tetapi memang saya percaya bahwa anak itu harus dibentuk ya, bukan satu hal yang gampang. Saya sendiri struggling terus terang. Karena anak saya itu strong will, seorang anak yang memiliki strong will, mungkin karena mamanya kali, bukan karena saya. Mamanya lagi yang nggak apa-apa, dia maafin saya kalau malam-malam. Tapi begitu saudara, dia bukan anak Kenny ini, anak saya ini seorang yang strong will. Artinya dia memiliki satu kemauan yang keras. Kalau dia mau apa ya. Saya sebagai bapak, saya mengerti bahwa dia juga mau apa yang dia mau. Tetapi saya perlu membengkokkan, meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus. Karena kalau enggak, dia nggak bisa bertumbuh, dia nggak mengerti norma-norma dan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Seringkali saya juga sayang kepada dia, seringkali saya juga time to time saya harus spank dia one or two time. Kenapa? Karena dia harus mengerti dalam hidup ini ada consequences. Nah, seringkali rasa sayang kita itu menghalangi kita untuk melakukan hal yang the right thing to do. Dalam anak-anak, saudara kalau memiliki anak-anak yang masih kecil, itu masih bisa dibentuk. Saya percaya kalau anak masih umur 3, 4, 5 tahun sudah bisa mulai dididik, sampai saat tertentu mereka mulai berpikir. Dan saat itu kalau sudah mulai dewasa, mereka akan rebel. Mereka akan mulai mempertanyakan balik. Contohnya, anaknya Pastor Fendi. Dia udah mulai dewasa, what did daughter-nya bilang kepada dia? Saudara masih ingat dia bilang apa? Dia bilang, are you God? Saudara tahu? Dia bilang, kamu emangnya Tuhan? Minta saya melakukan hal seperti ini, emangnya kamu sepertinya kamu Tuhan gitu. Seakan-akan dia ngejek ayahnya. Why? Karena nalarnya sudah mulai bekerja. Kalau sudah
anak sudah mulai dewasa, dia sudah mulai tumbuh, sulit untuk dibentuk. Karena itu Tuhan bilang bahwa apa? You have to discipline your children. Kalau kamu mengasihi mereka, karena kalau mereka sudah dewasa, nanti yang menyesal kita juga. Dalam keluarga yang sehat harus ada teguran kepada anak saudara. Kedua, saya bicara tadi soal suami. Saudara percaya nggak? Walaupun saudara melihat suami saudara adalah seorang suami yang perfect, saudara adalah suami yang luar biasa. Ada dua aspek. Satu, istri yang enggan menegur. Satu. Kedua, suami yang tidak mau ditegur. Ya. Jadi belum tentu istrinya itu tidak menegur, istrinya sudah menegur. Tapi ada aspek kedua, yaitu adalah suami yang tidak mau ditegur. Ini juga berbahaya. Di dalam Alkitab berkata bahwa orang yang tidak mau terima teguran itu akan celaka akhirnya. Jadi kita sebagai suami-suami jangan terlalu sombong, saudara. Kadang-kadang kita terlalu sombong. Saya sendiri juga begitu, ya. Kadang-kadang kalau Lili bilang kepada saya kadang-kadang suka nepis. Udahlah, terlalu banyak ngomong. Tetapi kalau udah malam, kadang-kadang saya mikir, baru saya telaah lagi. Ya. Karena kenapa? Karena lelaki itu gengsi, saudara. Benar. Kita lelaki itu biasanya gengsi kalau ditegur oleh istri. Tetapi sungguh, dalam keluarga yang sehat, sebagai suami, kita harus mulai terbuka. Ya. Dan istri saudara memiliki peranan yang penting. Karena istri itu bisa membelokkan jalan suami menuju ke arah lain. Kalau saudara tidak kasih tahu suami saudara, kalau saudara tahu ya, ini adalah satu jalan yang salah. Suami saudara jalan ke jalan yang salah. Ya. Tetapi saudara tahu, tapi saudara diam. Suami itu berpikir bahwa istri saudara setuju. Padahal kalau saudara tidak setuju, saudara harus bilang. Kalau saudara sudah bilang, lelaki itu take time untuk berpikir. Karena kita mulainya dari kepala, lama turun ke hati, saudara. Ya, lama, perlu waktu untuk kita mikir baru sampai ke hati kita. Kalau wanita sampai ke hati dulu, baru mikir biasanya, betul? Kalau wanita kan biasanya perasaan dulu, udah nangis dulu, baru mikir kenapa saya nangis. Ya. Kalau lelaki terbalik, saudara. Kalau saudara kasih tahu lelaki, perlu waktu. Kita itu perlu nggak bisa sekali, dua kali, perlu dikasih tahu lama-lama baru turun. Jadi saya beri himbauan kepada ibu-ibu untuk sabar. Kalau saudara kasih tahu suami saudara, jangan berhenti sekali. Kasih tahu lagi. Lama-lama turun dari otak baru turun ke hati. Dan istri, kalau saudara, dalam hal ini mari kita lihat yang kedua. Seringkali dalam firman Tuhan itu, ya ini dikatakan ya, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita. Saudara mungkin waktu saudara mau mulai mengadakan satu teguran, biasanya mulai satu argumen dalam keluarga, ya. Tapi saudara harus mengambil keputusan. Kalau saudara tahu bahwa suami saudara atau istri saudara melakukan hal yang salah, tegur itu mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran. Kalau saudara tahu ada kebenaran, saudara harus nyatakan, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kedua, selanjutnya. Nah, ini seringkali dipakai oleh suami, biasanya defense, ya. Mari kita baca itu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Lalu dikatakan, istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini sering dipakai oleh suami-suami, betul? Betul? Ayat ini merupakan senjata paling ampuh kalau istrinya lagi bawel. Yang katakan apa? Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Betul? Nah, suami-suami amin? Tapi mari kita baca tadi di Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 5 harus ada satu kata di mana yang juga merupakan tanggung jawab seorang pria sebelum ayat ini bisa saudara lakukan. Apa itu saudara lihat tadi? Satu kata itu adalah yaitu supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang apa? Memimpin kamu dalam Tuhan, ya. Suami, saudara ada tugas. Apa saudara harus apa? Bekerja keras.
Saudara nggak bisa klaim ini firman, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kalau saudara tidak bekerja keras. Bukan artinya secara fisik, saudara. Tapi saudara harus bekerja keras untuk earn the respect. Untuk mendapatkan respect itu dari istrimu. Ya, firman ini bukannya membabi buta Allah. Kenapa? Kalau saudara lihat seperti tadi saya bilang, keluarga dengan Yesus Kristus dengan jemaat sama. Bagaimana kita bisa respect kepada Tuhan Yesus? Karena kita melihat pengorbanan Yesus, barusan saudara lihat di kayu salib. Makanya kita memandang Kristus sebagai kepala. Saudara, jangan klaim bahwa saudara harus tunduk istri-istri kepada suami, tetapi saudara tidak bekerja keras seperti Tuhan Yesus bekerja keras untuk jemaatnya. Kalau saudara tidak earn the respect, saudara nggak bisa klaim ini. Dan kalau saudara sudah earn the respect, saudara bisa mempraktekkan di sini. Karena apa? Karena kepala dari Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari suami adalah Kristus, ya. Sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi dalam hal ini saudara, bahwa kita jangan sebagai suami itu sombong, ya. Seringkali kita kembali seperti saya bilang bahwa hati kita ini kadang-kadang gengsi. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita itu harus terbuka. Kalau suami istri mulai berbicara, saudara mulai dengar, masukkan dalam hati saudara. Ada amin? Suami-suami? Ada amin, ya. Jadi dalam keluarga yang benar itu adalah satu penting sekali bahwa saudara itu ditegur. Kenapa saya bilang teguran itu penting? Saya beri satu ilustrasi, ya. Waktu saya masih kecil, ada papa saya pernah cerita saya tentang satu pejabat di Chungpo di Cina, ya. Dan pejabat ini adalah waktu itu adalah dia sedang mau dipenggal kepalanya. Mungkin saya pernah cerita ilustrasi. Pejabat ini adalah pejabat yang korupsi. Waktu itu beberapa tahun lalu Cina lagi pembersihan itu, semua pejabat yang korupsi nggak main-main, langsung kepalanya dipotong. Oma mungkin bisa tahu, ya, dalam hal ini. Pokoknya semua yang ketahuan korupsi langsung dipotong. Pejabat ini mau dipotong lalu diinterview dulu. Lalu apa kata dia? Saudara perhatikan, suami atau istrinya. Dia berkata begini, saya sebenarnya seorang pejabat yang bersih. Dahulu waktu saya naik pangkat jadi gubernur, saya pejabat bersih, saya nggak korupsi sama sekali. Tetapi selama saya menjadi pejabat gubernur, tidak ada satupun, tidak ada kontrol, tidak ada yang mengkasih tahu saya, mengkontrol saya untuk hidup dalam hal yang bersih. Akhirnya saya mulai sedikit demi sedikit terima suap. Akhirnya saya suap terus sampai sekarang saya ada di hari ini. Akhirnya saya dipenggal. Ya. Saudara perhatikan, manusia kalau dia lagi jalan itu biasanya lurus. Tetapi kalau dia tidak dikasih tahu, tidak diberi didikan, tidak diterangi jalannya, tidak diarahkan, lama-lama jatuh, saudara. Percaya, saudara? Saudara jangan perhatikan suami saudara itu bersih, lurus, ya, baik. Saudara hati-hati. Kalau dia salah jalan sedikit, saudara harus segera kasih tahu. Karena kalau suami yang tidak diterangi, tidak dikasih tahu, lama-lama pasti jatuh. Sama, kehidupan anak-anak muda juga sama. Ya, kalau saudara tidak dibimbing oleh firman Tuhan, terus-menerus dan tidak dikasih tahu, lama-lama pasti jatuh. Jadi kalau saudara, untuk hal ini, istri-istri kembali, kita harus ingat. Ya, istri adalah dikatakan di sini adalah istri adalah seorang penolong suami. Dikatakan penolong kenapa? Karena istri itu penting. Waktu istri itu diambil dari Adam, itu adalah dari tulang rusuk. Jadi istri itu bukan di atas dari kepala, bukan dari bawah, tapi dari tulang rusuk, which is equal. Which is artinya saudara dengan suami dengan istri itu harusnya sama. Istri itu adalah sebagai penolong. Yang penolong yang harus saudara memberikan kepada istri, kepada suami saudara, di mana dia sedang perlu, dia perlu untuk ditolong. Ada ilustrasi kedua. Seringkali kita juga karena sayang, kita tidak menegur. Itu juga salah. Saya waktu saya masih sekolah di Oklahoma, saya ada satu teman saya, bapaknya baru datang dari Indonesia. Of course, sebagai anak, kalau orang tua lagi datang, diajak makan di mana-mana, ya. Diajak putar keliling-keliling cross country, makan di mana-mana makan. Bapaknya agak gemuk. Lalu waktu dia makan begitu, bapaknya ada kolesterol dan juga tekanan darah tinggi.
Jadi waktu dia makan begitu ya, dia sudah pulang habis graduation, dia pulang ke Indonesia, seminggu kemudian mati papanya. Saudara tahu kenapa? Karena anak itu begitu sayang kepada bapaknya, sehingga dia kasih dia makan di mana-mana, ajak makan di mana-mana, tapi akhirnya orang tuanya mati. Kenapa? Karena dia terlalu sayang. Saudara mungkin kadang-kadang terlalu sayang baik itu kepada istri saudara atau pada suami saudara, tetapi kalau itu sudah waktunya, seperti Amsal 24 katakan, perkataan yang tepat itu seperti apel emas. Saudara harus perhatikan, waktunya akan datang bahwa saudara harus mulai memberikan satu teguran. Nah, saya beri satu contoh, saya beri satu tips ya buat saudara, silakan. Untuk menegur suami, saudara ada beberapa cara. Kadang-kadang ada suami yang keras ya, tapi hari ini saya ajarkan kepada ibu-ibu bagaimana saudara untuk menegur suami yang keras, yang orangnya gengsinya tinggi ya. Tips nomor 1 untuk saudara kalau mau tegur suami saudara adalah ikuti cara Tuhan Yesus. Yaitu caranya apa? Pastor pernah bahas apa? Ikuti cara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biasanya kalau menegur orang diajak makan, saudara. Ya. Saudara perhatikan, kalau Tuhan Yesus lagi mau nobatin Lazarus, diajak makan dulu, saudara. Akhirnya baru dia korbankan semua setengah daripada hartaku aku berikan kepada orang miskin. Diajak makan. Lelaki itu lemahnya di perut, saudara. Benar, saya ngomong kepada saudara. Kalau saudara mau tegur suami saudara, waktu dia pulang jangan ditegur dulu. Kasih dia makan dulu yang enak, saudara. Dia udah kenyang, perutnya baru saudara tegur. Percaya kepada saya, lelaki itu lemahnya di perut. Makan, saudara ya. Of course. Ya saudara kalau kalau udah makan tuh biasanya emosinya udah turun, saudara. Baru saudara mulai ya. Kalau istri mesti didengerin ya, mesti diomongin. Kalau laki itu gampang, dikasih makan aja udah seneng. Nah, jadi kalau saudara yang pertama adalah saudara kalau mau mulai menegur, saudara jangan mengambil satu waktu di mana masih panas. Waktu paling bagus adalah dia udah makan, dia udah kenyang, saudara baru mulai bicara. Ya. Yang kedua, tegurlah dengan lemah lembut. Banyak daripada istri-istri yang ribut dengan suaminya waktu mulai menegur, karena waktu menegur tidak menegur dengan kasih. Ya, firman-Nya berkata apa, saudara-saudara? Kalaupun seorang mendapat satu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan benar dalam apa? Roh lemah lembut. Istri kadang-kadang kalau saya perhatikan, ya salahnya adalah waktu mulai menegur itu pedes. Ya, pedes. Ya, nggak tahan mungkin ya, pedes kayak cabai ya. Saudara perhatikan, kalau saudara mau menegur suami saudara yang keras, saudara nggak bisa pedes, nggak bisa. Sebab firman Allah berkata harus dengan roh yang lemah lembut, saudara. Saudara harus mulai dengan seperti anak kecil. Saudara mulai sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit mulai diajar, ditegur. Lalu kalau dengan lemah lembut, akhirnya lelaki itu bisa terima. Seperti saya bilang, lelaki itu kalau pedas itu mau langsung masuk ke dalam sini kemarin nggak bisa lelaki itu. Lelaki itu perlu waktu. Jadi perlu seperti slow cooker ya, pelan-pelan. Saudara perlu lemah lembut untuk melayani suami saudara. Karena istri memang dipanggil sebagai penolong. Waktu saudara ketemu dengan suami yang keras yang nggak bisa berubah, saudara perlu lemah lembut. Saudara harus pelan dengan pelan melayani. Pelan-pelan dia akan berubah. Ya. Ketiga adalah, ini sering saya bilang kepada orang-orang adalah pakai sarana tulisan. Kenapa? Kembali seperti saya bilang, lelaki itu perlu waktu untuk cerna. Jadi kalau saudara mau tegur suami saudara, tetapi orangnya keras, paling bagus lewat email, saudara. Saya sudah praktekkan ini dan benar-benar berjalan ya. Istri saya Lili, kalau kami lagi libut besar, kalau saya terima email dari dia, artinya sudah gawat, saudara. Saudara boleh tanya dia, kalau dia lagi ribut sama saya dan dia lagi kesel, kami nggak ngomong, atau saya dapat email, udah ada. Minimum 10 lembar, saudara. Tapi dia tulis semua, dia punya alasan, dia punya kenapa begini, dia tulis dari A sampai Z. Kenapa perasaan dia? Lalu dengan demikian saya baca, sambil saya baca, saya analisa, saya pikir, baru masuk ke dalam hati. Coba dia langsung ngomong saya 10 poinnya langsung, ribut, saudara. Jadi kalau saudara lagi suami saudara orangnya keras, nggak bisa dibilangin ya, paling gampang saudara tulis ya, dikasihkan kepada suami saudara, baik itu lewat email, baik apa, kasih.
Suami itu kalau suami itu baca, karena jarang kita terima seperti surat cinta seperti ini, betul? Saya terima surat cinta, saudara mulai baca, masuk ke dalam hatinya. Karena kenapa? Karena dalam tulisan, Alkitab pun bentuknya tulisan. Setiap tulisan yang diilhamkan, itu membawa untuk membangun, membantu untuk membangun, mengkoreksi. Ya, firman Allah bilang begitu. Jadi, tulisan-tulisan itu memiliki power. Jadi kalau saudara itu mau membentuk pasangan saudara, kadang-kadang sulit komunikasi, pakailah sarana tulisan. Kalau udah 3 ini, 1, 2, 3, masih nggak berubah juga, saya kasih yang terakhir, saudara ya. Apa itu? Dengan apa? Kelakuan istri, dikatakan. 1 Petrus 3 ayat 1. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau saudara, sorry kata, sudah coba 3-3 yang nggak berubah, ya, sorry, suek saudara sendiri ya. Terpaksa, satu-satunya paling bisa berubah adalah saudara yang harus berubah. Tidak ada jalan yang lain. Karena firman Allah bilang, kalau tanpa perkataan, udah nggak ada perkataan, cuma yang terakhir, senjata terakhir istri adalah suami dimenangkan oleh istrinya karena kelakuan istrinya. Ya. Jadi kembali istri adalah seorang penolong. Saudara perlu menegur suami saudara. Saya kasih 4 tips ini. Mudah-mudahan yang pertama, dikasih makan langsung berubah, paling bagus ya. Kalau enggak, saudara harus mulai dengan tegur dan kemudian pakai sarana yang tulisan. Oke, yang kedua, dalam satu keluarga selain serada keteguran adalah yang kedua yang harus ada. Tadi firmannya berkata apa? Bahwa firmannya berkata yang ayat ke-14 tadi apa ya? Saya bacakan. Kami juga menasihati saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kedua adalah hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Ya, ini adalah dua poin yang harus dalam keluarga yang sehat harus ada penghiburan. Jadi bukan hanya teguran yang harus ada dalam keluarga. Di dalam keluarga harus ada penghiburan, ada encouragement bahasa Inggrisnya ya. Penghiburan itu apa? Adalah penguatan dan penghiburan satu dengan yang lain. Saudara, ini lebih arah ke suami istri ya. Suami walaupun sepertinya seorang yang kuat, saudara mungkin perhatikan ya, misalnya saya ambil contoh Victor, misalnya badannya besar, kuat ya, kalau pulang kerja juga kuat, masih sehat. Sebenarnya saya kasih tahu rahasia Stefani ya, sebenarnya dalam diri dia tuh lemah. Saya kasih tahu, benar. Ya, saudara, istri mungkin nggak tahu seakan-akan bahwa suami itu selalu kuat, not always. Dalam time to time, ya. Walaupun lelaki suka fitness kayak Kowisin, time to time dia ada waktunya dia down. Ada waktunya saya down. Dan saya kalau lagi down, saudara, saya paling seneng istri saya ngapain kalau lagi tidur? Bukan yang itu, bukan. Bukan. Kalau waktu tidur, kalau saya lagi down, dan istri saya tahu adalah kami hold hands. Bukan lagi berdoa, bukan. Lagi tiduran kita hold hands sambil tidur. Why? Karena dalam holding hands itu kita ada satu power, ya. Dan saya percaya waktu saya terus terang lagi down, saya cerita sama istri saya begitu ya, dan kita sebelum tidur, dia hold my hands. Seperti kita lagi jalan-jalan ya, tapi lagi tidur kita hold hands. You know, there is a power, dan saya rasakan sebagai seorang suami adalah kekuatan yang baru timbul dalam diri saya. Istri-istri saudara memiliki satu peranan yang penting. Dalam suami saudara bukan hanya saat dia perlu ditegur, tapi saatnya dia juga perlu di-encourage. Saudara perlu untuk memperhatikan keberadaan suami saudara, di mana saat dia lagi susah, dia lagi komplain, baik dia nggak kelihatan, tapi dari raut wajahnya, saudara bisa tahu bahwa dia itu lagi senang atau lagi susah atau lagi stres. Kadang-kadang suami nggak mau cerita pada istri, karena pikir istri biasanya tambahin beban aja untuk istri. Tapi kalau saudara lihat suami saudara lagi stres, saudara jangan ngapa-ngapain. Just do yang terakhir tadi dengan perbuatan saudara. Saudara pegang tangannya, ya. Saudara elus-elus kepalanya yang botak. Saya jamin saudara, ya, dalam keluarga itu kalau saudara ada teguran dan ada penghiburan, suami saudara akan sehat. Suami saudara akan kuat di dalam pencobaan-pencobaan dan semua hal-hal yang lain. Ya. Di dalam keluarga yang sehat, saudara perlu satu disebut sebagai satu penghiburan. Walaupun saudara itu seringkali tapi kalau saudara melihat ya, kadang-kadang terbalik kalau bagaimana saudara melihat istri saudara. Suami saya kasih tahu bahwa sebenarnya istri itu gampang disenangkan.
mereka cuma perlu satu, yaitu number one, security. Yaitu perasaan aman. Ya, bagi suami itu saudara nggak perlu sebenarnya memberikan luxury dan yang lain-lain. Saya percaya, memang kalau sudah rasanya aman, biasanya dia pengen lebih. Ya. Tapi yang paling basic bagi wanita itu adalah perasaan secure. Jadi kalau saudara itu sebagai pria, kalau waktu istri sedang down, what you need to do is you have to make it secure. Saudara harus memberikan dia satu assurance bahwa will be okay. It will be okay. Ya. Penting sekali buat kita itu sebagai suami, makanya perlu kita bekerja keras. Kenapa? Kita itu lelaki, unfortunately, waktu Adam itu keluar daripada jalannya Tuhan, kita itu dikutuk, ya, jalan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membebaskan, of course. Tetapi kita itu dikutuk untuk mengolah tanah. Dengan usaha yang keras, dengan kerja keras, engkau harus mengolah tanah. Jadi dalam hal ini lelaki memiliki satu responsibility untuk bekerja lebih keras daripada istri. Jadi dalam hal ini suami-suami, kalau saudara rasanya kurang rajin, kurang giat melakukan sesuatu, itu adalah tanggung jawab saudara. Saya mau tegur suami-suami yang kurang rajin. Ya. Saudara harus memiliki satu kerajinan dan satu tanggung jawab yang sadar bahwa Tuhan menentukan suami sebagai kepala bukan hanya untuk tunduk, tetapi suami itu harus rajin. Karena dengan kerajinan berkat Tuhan itu turun. Karena dengan berkat Tuhan itu turun, maka harus ada security dan rasa keamanan daripada istri. Istri perlu diberikan rasa keamanan. Jadi saudara, waktu saudara mau encourage istri saudara, you have to assure them bahwa everything is gonna be okay. Lalu saudara sama-sama bawa di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah dalam keluarga yang harus ada, kita baca tadi di ini ya, Tesalonika adalah hiburlah mereka yang belalah mereka yang lemah, dan yang ini adalah sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan jahat, ya. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dalam keluarga yang sehat harus ada kesabaran dan pengampunan. Ya. Tadi adalah dalam keluarga yang sehat harus ada teguran. Keluarga yang sehat harus ada penghiburan, harus ada saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, dalam satu keluarga yang sehat harus ada pengampunan dan kesabaran. Seperti tadi saya bilang, ada teguran, ada penghiburan. Kadang-kadang suami itu belum mature, ya. Banyak orang bilang bahwa lelaki itu seperti anak kecil. Betul. Kadang-kadang lelaki itu tumbuhnya lama, umur 50 aja masih belum dewasa, saudara. Ya. Ada anak masih seperti anak kecil, masih memikirkan dirinya sendiri daripada pikirkan keluarga. Orang yang masih memikirkan diri sendiri itu masih anak kecil. Tuhan Yesus sudah dewasa, dia tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan untuk jemaat. Tetapi dalam hidupan keluarga itu pasti ada selek, pasti ada percekcokan. Dalam keluarga yang sehat, saudara harus mulai belajar sabar. Yaitu sabar terhadap semua orang, jangan ada orang membalas yang jahat dengan yang jahat. Dalam keluarga, kalau saudara ada prinsip pengampunan, prinsip kesabaran, keluarga itu akan tenang. Saudara harus mulai belajar mengampuni, walaupun rasanya gedek yang ngampunin suami mungkin ya. Saya bicara khususnya untuk istri-istri. Mungkin saudara banyak luka. By the way, hari Jumat kemarin kita di suami-suami dideretin di sini saudara ya. Terus istri-istri disebutin habit apa yang paling sebel dari suaminya. Ya kemudian ditanya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Suaminya biasanya tulisnya kagak tahu ya. Jadi dia bilang pertanyaannya adalah kebiasaan apa yang paling jelek, yang paling disebelin oleh istrinya. Ya beberapa daripada suami jawabnya kagak tahu, artinya tidak tahu ya. Tapi sebenarnya di dalam istri saya percaya banyak kepahitan-kepahitan. Betul? Istri sebenarnya banyak hati-hati yang saudara rasanya pahit kepada suami saudara tentang hal-hal tertentu. Yang sudah sering kali dibilangin tetapi masih aja terus seperti itu. Nah, ini adalah perlu saudara belajar mengampuni, belajar sabar. Seperti tadi saya bilang bahwa seperti Tuhan Yesus itu sabar. Saya akhir ini lagi baca kitab Kejadian dan Keluaran ya. Kalau saudara lihat dari kitab Kejadian dan Keluaran, bagaimana Tuhan itu begitu sabar kepada bangsa Israel. Saudara tahu dari 10 tulah yang ada, yang Tuhan berikan, sampai dia keluar dari Mesir, itu bangsa begitu bebal. Ya, begitu bebal. Dia begitu keras hati, sampai waktu Musa naik cuma 40 hari,
Dia minta dibuatin domba emas. Coba Anda bayangkan. Begitu luar biasanya Tuhan bawa bangsa Israel keluar dengan 10 tulah, keluar daripada bangsa Mesir dengan kemudian ada tiang awan dan tiang api. Kalau kita melihat mukjizat yang begitu luar biasa, saudara sudah percaya Tuhan apa belum? Saudara pasti mungkin percaya Tuhan lebih, betul? Tetapi bangsa ini masih tegar tekuk. Akhirnya dia bilang apa? Saya minta ada domba emas. Dia buat domba emas. Begitu Musa turun, dia lihat domba emas itu, dia marah. Ya, tapi Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Dia tetap memilih sampai hari ini. Saudara dan istri saudara sudah Allah pilih. Ya. Mungkin saudara kebetulan ketemu suami yang bebal atau istri yang bebal. Tetapi unfortunately you are no longer two but you are one. So stuck up with it. Ya. Jadi saudara harus stay with it. Prinsipnya adalah prinsip pengampunan. Seperti Tuhan. Lihat bangsa Israel begitu bebal, dia tetap sayang. Saudara lihat istri saudara yang udah bebal atau suami saudara yang bebal, saudara tetap harus sayang. Karena demikianlah Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami harus mengasihi istri dan istri harus mengasihi suami. Itu yang adalah prinsip kebenarannya. Bahwa saudara harus ada dalam keluarga yang sehat, harus ada pengampunan. Kalau saudara dengan kepahitan yang ada, saudara mulai mengampuni, saudara mulai merubah, dan lama-lama akan ada kemanisan. Ya, itu adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, yang terakhir adalah bahwa dalam keluarga yang sehat itu harus ada apa? Sukacita bersama. Firman-Nya berkata apa? Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam keluarga yang sehat itu ada perlu namanya sukacita bersama, bukan sukacita sendirian, bukan. Suami dan istri harus memiliki sukacita bersama, bukan sukacita sendirian. Artinya begini, kalau sukacita sendirian itu begini, saya mau pergi jalan-jalan sendiri, istri di rumah sama anak-anak, saya sukacita sendiri. Bersukacitalah senantiasa, ya saya bersukacita, tapi saya hanya bersukacita dengan sendiri. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Ya, artinya adalah saudara harus sukacita dalam suami istri. Saudara perlu bersama-sama menikmati sukacita itu bersama. Artinya tidak sendiri-sendiri. Kadang-kadang manusia itu lucu, saudara. Orang yang bujangan mau cari pacar, mau nikah. Kalau yang udah nikah biasanya mau pergi sendiri-sendiri. Betul? Coba nanya yang bujang-bujang, mau nikah? Mau, saudara. Kalau yang udah nikah, biasanya malah mau sendiri-sendiri. Perginya mau sendiri-sendiri, ininya mau sendiri-sendiri, mau melakukan dirinya sendiri-sendiri. Ya. Tetapi, kalau saudara mau satu keluarga yang sehat, saudara harus ada namanya waktu bersama, sukacita bersama. Artinya, saudara harus dengan suami, dengan istri, dan anak-anak bersama-sama, nikmatilah. Nikmatilah waktu saudara bersama-sama itu. Jadi bukan sendirian. Ya. Karena dalam hal ini, dalam keluarga saudara sukacita pertama. Dan harus ada waktu bersama-sama. Saudara harus ciptakan waktu saudara di mana saudara bisa spend bersama-sama dengan keluarga. I know, saya juga sulit untuk membagi waktu seperti ini. Tetapi komitmen daripada suami, komitmen daripada istri, itu harus ada. Yaitu di mana saudara membagikan waktu khusus untuk waktu keluarga saja. Harus ada. Saya percaya di sini banyak orang sibuk, ya, saudara bekerja dari pagi sampai malam. Saya tahu, saya pun demikian, ya, sibuk. Tetapi from time to time saya juga harus bertobat. Saya harus menyediakan waktu saya untuk istri dan anak-anak, di mana kami sama-sama. Saudara nggak usah pikir mungkin mesti rekreasi atau kemana, nggak usah, saudara, ya. Saudara pergi ke taman sama-sama, piknik sama-sama. Saya rasa kalau saya paling senang kalau kita pergi lagi summer itu pergi ke taman. Kita piknik, makan sama-sama di taman. It is murah dan itu satu enjoyment yang luar biasa. Di mana kamu build the bond. Kamu membangun satu ikatan antara kamu dengan anak-anak kamu dan istri kamu. Anak-anak kamu akan ingat waktu dia masih kecil itu dia seperti itu. Nanti waktu dia dewasa dia akan memiliki impian yang sama. Bahwa dia mau pergi dengan keluarga. Dalam keluarga yang sehat, saudara harus menyiapkan satu waktu bersama-sama
Yang penting adalah waktu bersama-sama untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena sering, terus terang saya sendiri sulit ya mencari waktu saat teduh buat keluarga. Saya kadang-kadang lakukan mungkin seminggu, setelah itu enggak lagi. Kenapa? Karena ya kita sibuk, nggak ini. Tapi saya rasa terus terang penting ya untuk kita itu membangun satu altar, family altar. Ya, it is easy to say, not easy to do. I'm sure everyone mau melakukan family altar di mana sama-sama berdoa sama anak-anak. Tapi karena kesibukan sulit. Tapi kita kembali dipanggil Tuhan untuk melakukan sukacita bersama itu adalah waktu kita mulai bersama-sama dengan anak-anak dan istri ya. Saya sering, kalau saya lagi family altars, biasanya saya yang bawakan firman. Suami-suami harus belajar bawa firman. Karena kita adalah kepala keluarga. Suami-suami harus belajar membawa 1-2 ayat bagaimana aplikasinya kepada anak-anak saudara. Harus. Karena kita semua dipanggil sebagai imam. Ya. Yanto, Victor, we are all called to be the priest. Kita semua adalah imam. Kita harus belajar bagaimana membawa firman. Menjabarkan apa yang dimaksud firman Allah dalam konteks yang dimengerti oleh anak-anak. Sehingga dengan demikian anak-anak itu mengerti firman Allah itu maksudnya apa. Ya, satu kali anak saya Vicky, of course orang yang paling kritis. Ya, kalau kita lagi cerita-cerita, lagi saya bicara tentang Alkitab, dia kadang-kadang pertanyaannya lucu, saudara. Saudara, nanti kalau saudara mulai bagikan kepada anak-anak saudara, dia mulai tanya-tanya yang lucu, saudara akan senang sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Karena itu membuat kita malah jadi berpikir 2 kali. Ya, oke. Jadi dalam hal ini saya mau tutup, saudara, ada 4 kunci daripada keluarga yang sehat. Satu apa? Harus ada teguran, ya. Yang kedua, harus ada apa? Harus ada penghiburan. Dalam keluarga itu ada encouragement. Saudara harus saling men-encourage satu sama lain. Ketiga, harus ada apa? Kesabaran dan pengampunan. Saudara harus saling mengampuni. Keempat, harus ada sukacita bersama-sama, ya. Saudara praktekkan 4 daripada firman Allah ini dalam kehidupan saudara. Saya yakin akan ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga saudara. Amin. Saudara mau punya keluarga yang kuat? Saya praktekkan firman Tuhan, saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus juga. Sama-sama kita nyanyikan tadi lagu yang tadi. Kalau enggak lagu itu deh, bukan dengan barang panah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah Kau berikan Tuhan bagi diri kami. Aplikasi daripada firman Allah ini dalam kehidupan keluarga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini Tuhan boleh menetap dalam diri kami, berbuah dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau menebus, Kau menebus dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Dengan segenap kasih. Dan pengorbanan. Ku telah mati.
Kau membayar dosa. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Dengan segenap kasih. Mari saudara angkat tangan saudara. Responi firman Tuhan pada hari ini. Seperti Kristus sudah mati buat kita, demikianlah kita juga harus mati buat diri kita. Dan kita harus berkorban demi mesbah yang Tuhan sudah bawa buat kita. Kita bawakan mesbah korban kita juga kepada Tuhan. Hidup ini Tuhan kami letakkan. Jadilah padaku. Seperti yang kau ingini. Ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya akan bacakan dari firman Tuhan di Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pengorbananmu kami boleh mendapat keselamatan, boleh mendapat kebebasan, boleh mendapat penebusan, dan boleh mendapat kesembuhan. Ampunilah semua dosa-dosa kami, kesalahan kami Tuhan. Ampunilah Bapa segala pemberontakan kami. Ampunilah kekerasan hati kami Tuhan, sehingga kuasa darah Yesus kembali menguduskan kehidupan kami, membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Jika sebentar kami mengambil tubuh dan darah Yesus, sucikan dan kuduskan anggur yang akan kami minum dan roti yang akan kami makan Tuhan.
supaya itu bekerja dalam kehidupan kami, supaya itu menghasilkan suatu kuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami rindu supaya persekutuan ini bukan hanya menjadi suatu tradisi bagi kehidupan kami, tapi persekutuan pada siang hari ini adalah persekutuan oleh darah Kristus yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatinya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya boleh memanggil petugas perjamuan bisa maju ke depan. Kita akan mengambil tubuh dan darah Kristus. Persiapkan hati kita. Melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah kita dengar pada hari ini. Firman itu adalah representasi daripada Yesus sendiri. Saya mengajak kita semuanya meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan. Firman Tuhan mempunyai otoritas dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mampu untuk bekerja jika kita merelakan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan.
Tuhan, kami berdoa Bapa, setiap firman kami dengar bila jatuh di tanah yang subur ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan, supaya kami meresponi setiap firman yang kami dengar ya Bapa. Sebab firman-Mu juga berkata hari-hari ini adalah jahat ya Tuhan. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada, sehingga Engkau tidak akan menjadi orang yang bebal, tapi akan menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Firman-Mu juga berkata ya Tuhan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia melakukan kehendak Allah di surga. Terima kasih Bapa. Ajar kami ini menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Melalui kuasa roti ini Bapa, kami berdoa. Ada terobosan di dalam kehidupan kami. Ada penghiburan, ada kasih, ada pengampunan, ada kesabaran Tuhan. Ada teguran yang membangun kehidupan kami senantiasa Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami makan roti di saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk darah ini Bapa, anggur yang akan minum, yang merupakan melambangkan darah-Mu di kayu salib. Darah ini membebaskan kami, darah ini menebus dosa kami, darah ini menyembuhkan kami, darah ini berkuasa atas kehidupan kami, darah ini menyucikan kami, menguduskan kami. Darah Kristus, darah yang mahal. Bila darah-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami, memulihkan hati kami yang terluka, menyembuhkan hati yang menderita ya Bapa, melengkapi kami yang kekurangan ya Bapa, memberikan kelimpahan bagi kami yang memerlukannya Bapa. Kuasa darah-Mu nih Bapa, kami telah ditebus dari kuasa dosa untuk menerima kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa
Kami menghormati Engkau. Amin. Amin. Silahkan duduk. Haleluya.